Halo guys, jumpa lagi bersama saya Om Anton Forever. Untuk video kali ini ya guys, saya akan membahas kenapa saya memilih Vimy Palm 2 Pro daripada merek lain ya. Nah, di sini ada beberapa alasan, dan sebelum saya berikan beberapa alasan, di sini saya akan buka untuk Vimy Palm 2 Pro dari kardusnya. Dan di sini untuk Vimy-nya itu dikasih semacam hardcase supaya Vimy-nya itu terjaga dan awet ya saat kita bawa bepergian. Sebelum digunakan kan harus dimasukin ke sini ya guys. Oke, untuk alasan yang pertama ya guys, kenapa saya memilih Vimy. Yang pertama itu karena Vimy itu ada gimbalnya. Gimbalnya ini gimbal model 3 axis ya, 3 sumbu untuk gimbalnya, jadi hasilnya itu akan lebih smooth dan stabil. Oke, sekarang saya coba hidupin untuk Vimy-nya. Nah, seperti ini ya guys untuk Vimy-nya. Di sini gimbalnya itu ada beberapa pilihan fitur. Oke, di sini ada gimbal lock, ada follow, terus kemudian ada FPV, ada pitch lock, berikutnya ada gimbal lock ya, seperti tadi ya. Di sini untuk pengaturan gimbal juga tersedia ya guys. Nah, ada pengaturan gimbal, joysticknya itu bisa kita coba geser-geser di sini untuk kecepatannya. Jadi kalau kita geser sini, gimbalnya semakin cepat untuk pergerakannya. Nah, itu seperti ini sampai 6 kecepatan ini. Oke, berikutnya ada lagi enggak ya? Oke. Nah, di sini banyak sekali untuk pengaturan layar off ini, terus kemudian ada beberapa pengaturan lainnya ya. Oke, selanjutnya alasan yang lain untuk gimbal dari Vimy-nya ini biasanya bisa untuk motovlogging ya. Di sini sudah saya coba tes untuk motovlog, dan kebetulan untuk Vimy-nya ini saya pakaiin strap untuk dada ya, seperti ini strapnya. Jadi saya pasangin seperti ini. Untuk layarnya ini kita taruh di belakang seperti ini ya guys. Tinggal kita puter untuk bagian mounting dari screw 3/4 kalau nggak salah ini ukurannya. Oke, seperti ini. Tinggal kita naik motor seperti ini ya guys. Ini tentunya harus kita gerakan ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita pasang di dada, selanjutnya naik motor, dan hasil videonya seperti ini guys. Mode HDR dengan kualitas 1080p 60 fps ya. Saya coba ke jalan yang cukup jelek ini, seperti ini hasilnya. Gimana guys, apakah kualitas gambarnya bagus, stabil, atau gimana setelah HDR modenya di on kan? Nah, nanti saya coba lihat ya untuk video playbacknya di komputer. Oke, nanti di akhir video saya berikan kesimpulan. Oke, selanjutnya untuk alasan yang lain, di sini untuk Vimy-nya itu sudah support dengan layar sentuh kapasitif touchscreen ya. Di sini kalau kita melihat playbacknya bisa kita lihat di sini. Tinggal kita gerak-gerakin dengan jempol seperti ini ya guys. Ini kita bisa pindah-pindah mau mode apa. Nah, ini banyak sekali pilihan fiturnya. Tinggal kita sentuh-sentuh aja layar seperti menyentuh layar HP guys. Oke, berikutnya
Untuk alasan yang lain di sini desainnya itu kecil dan nggak ribet ya. Ini yang paling saya suka itu seperti ini, nggak ribet sama sekali untuk desainnya. Jadi ribetnya gini ya, nggak ribetnya gini ya. Kalau dibandingkan menggunakan gimbal yang untuk HP dan juga untuk kamera, bisa untuk action cam, itu kan saat kita kepingin mengaktifkan gimbalnya itu harus kalibrasi dulu. Selanjutnya harus menyetel keseimbangan antara kamera dengan gimbal supaya lebih stabil dan tidak merusak motor dari gimbalnya. Tapi kalau untuk Vimy ini kita tinggal hidupin seperti ini. Nah, ini langsung kita bisa pakai ya untuk ngevlog, untuk motovlogger dan lain-lain. Ini lebih praktis dan tidak makan banyak waktu untuk menyeimbangkan dari kameranya itu ya guys. Oke, berikutnya alasan yang lain di sini untuk Vimy-nya ini kita bisa konekkan menggunakan HP Android ya guys. Ini kebetulan saya punyanya cuma HP Android, saya tidak coba menggunakan iPhone karena tidak punya iPhone. Di sini ada aplikasi Vimy seperti ini, kita tinggal sentuh aja. Untuk aplikasinya kita buka. Nah, di sini aplikasinya itu ada PAM 1, PAM 2, PAM 3, PAM 2 Pro. Nah, ini PAM 2 Pro. Lanjut kita masuk ke enter device. Nah, di sini langsung kita konekkan menggunakan WiFi, dimana untuk Vimy-nya ini sudah aktif ya. Dan langsung aja kita aktifin. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali. Nah, seperti ini guys. Oke, Vimy-nya langsung terkonek menggunakan HP, dan di sini kita bisa menggeser-geser gimbalnya juga. Nah, itu kan geser ya. Oke, cukup sangat praktis sekali. Selain itu, untuk aplikasinya seperti ini kita bisa setting di HP gimbalnya. Ada pitch lock, gimbal lock, follow, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa setting untuk resolusi, bisa kita setting untuk beberapa kualitas video, color, video output, video codec, dan lain-lain. Nah, untuk settingan SD card ini juga tersedia, device info juga tersedia ya. Di sini selain itu juga bisa untuk memonitor gimbal ini guys, memonitor si Vimy ini ya. Oke, itu gimbalnya gerak-gerak ya. Oops. Nah, seperti itu gerak ya. Oke, seperti itu guys, cukup lumayan canggih sekali nih si Vimy ini. Selanjutnya alasan yang lain dari Vimy PAM 2 Pro ini yaitu sudah 4K 30 fps. Nah, di sini saya coba tunjukin kepada guys-guys kalian seperti ini. 4K 30 fps ini yang paling tinggi. 4K ada 4K berapa? 25 fps, ada 2K 60 fps, 2,7K 48 fps, 2,7K 30 fps, ada 2K 24 fps, ada resolusi 1080p 60 fps, 48, 30, berikutnya ada 24. Nah, seperti ini. Selain itu juga tersedia HDR. HDR itu bisa kita off-kan atau on-kan seperti ini. Berikutnya untuk picture quality-nya itu bisa kita pilih fine atau super fine. Selanjutnya untuk color, di sini ada 3 pilihan ya guys. Ada natural, f-log, bright. Nah, ini saya suka yang natural. Selanjutnya di sini juga tersedia pilihan make, high, low, mute, dan lain-lain ya. Oke, berikutnya untuk alasan yang lain kenapa saya memilih Vimy, yaitu adanya face tracking alias deteksi wajah ya. Ini Vimy saat kita balik seperti ini. Bentar, aku masuk ke mode seperti ini. Nah,
ini akan mendeteksi wajah saya. Nah, ini saya gerak-gerakin seperti ini karena dia mendeteksi wajah saya. Jadi untuk gambarnya sini kan anteng ya. Kalau saya bergerak, nah ini ikut bergerak. Nah, ikut bergerak ini guys. Kalau saya ke atas ya ke atas. Nah, seperti ini guys. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Dia itu kayak seperti ada kecerdasan gitu ya guys. Ini seperti kepala manusia, bisa nengok-nengok sendiri. Hebat ini Vimi. Oke, berikutnya alasan yang lain untuk Vimi ini ada jack mic 3,5 mm. Jadi bisa untuk menggunakan mic eksternal. Kebetulan untuk percobaan ini saya gunakan Boya lavalier seperti ini guys. Nah, seperti ini, yang mana di dalamnya ini ada baterainya. Jack mic-nya ini tinggal kita colokin seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalau untuk motovlogger saya coba begini guys. Untuk mic-nya saya jepitin di masker. Selanjutnya ini maskernya saya pakai dan langsung pakai helm. Tinggal untuk Vimi-nya ini langsung saya pakaiin strap seperti ini. Oke dah, langsung kita nyalain Vimi, langsung kita bisa ngomong. Dan untuk hasilnya cukup lumayan bagus ya, suaranya tidak masuk. Untuk suara anginnya itu tidak masuk di mikrofon ini karena sudah tertutupi dengan masker ya. Oke, saya suka banget itu. Dan untuk hasilnya seperti ini guys, hasil videonya beserta suara saat saya coba untuk motovlogger. Oke. Aku harus hati-hati nih, ada roda, sepatu roda. Bukan sepatu roda, kursi roda gitu, ngomongnya kok susah amat ya. Oke, saya coba agak ngebut dikit. Ini mungkin jalan sekitar 50 km per jam ya kalau seperti ini. Oke, ngebut lagi 60 mungkin ya ini. Oke, gimana hasilnya? Suaranya apakah suara anginnya kedengeran keras atau enggak? Oke. Ya, kita kembali ke rumah. Berikutnya saya suka Vimi dan saya milih Vimi 2 Pro ini karena sensornya guys. Sensornya dari Vimi nya ini adalah sensor miliknya Sony. Jadi kalau seri-seri sebelumnya itu kan belum sensor Sony. Jadi katanya kalau yang sudah memakai Vimi Palm 2 terus kemudian pakai Vimi Palm 2 Pro, di sini untuk kualitas gambarnya itu meningkat ya daripada yang sebelumnya. Yang mana sensor Sony ini ada banyak kelebihan, diantaranya salah satunya itu dynamic range-nya itu lebih bagus dan lebih tajam katanya ya, yang sudah membandingkan dari seri pendahulunya. Oke, untuk berikutnya kenapa saya memilih Vimi yang terakhir ini ya guys. Di sini Vimi itu bisa untuk ngevlog ya, ngevlog. Jadi vlog itu untuk Vimi-nya ini sudah support dengan deteksi wajah, sehingga untuk ngevlog itu cukup fokus di wajah untuk gimbalnya, jadi tidak lari kemana-mana ya. Ini cukup stabil juga untuk jalan dan juga untuk lari. Dan inilah hasil videonya ya, saya coba jalan dan juga lari. Oke guys, ini mode bright, bukan, colornya itu bright, bukan yang natural mbak. Oke, saya coba jalan ya guys. Oke, nah seperti ini hasilnya, bukan e-vlog tapi nyoteng awake dhewe mbak. Ya
colornya bukan natural, tapi bukan F-Lock, tapi ini bright. Oke. Seperti ini. Oke, sekarang saya coba lari ya. Oh, Pak, nggak tutorial. Aduh, capek guys. Nggak pernah olahraga kayak seperti ini guys. Oke ya guys ya, demikian untuk video kali ini guys, tentang kenapa sih Vimy ini recommended banget untuk motovlogger dan juga untuk ngevlog ya. Karena ini ada gimbalnya dan sudah saya katakan tadi banyak kelebihan-kelebihan yang ada di Vimy. Tapi di sini saya setelah memakai Vimy Palm 2 Pro itu ada kekurangannya ya. Di sini untuk kekurangannya, untuk Vimy ini tidak tahan untuk air ya. Jadi kalau kita motovlogger mendingan kalau sudah gerimis dan mendekati hujan nggak usah dipakai supaya Vimy-nya ini tidak cepat rusak. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kelemahan atau kekurangan dari Vimy-nya itu seperti ini guys. Oke, saya hidupin. Nah, kalau Vimy-nya ini agak ke mana ini, ke cahaya, agak mengarah ke cahaya, berlawanan cahaya. Di sini itu kayak ada semacam flare cahaya di sini ya. Jadi entah karena temperaturenya yang kurang bagus atau gimana ya, temperatur untuk pelindung dari lensanya ini kurang bagus atau gimana. Nah, di sini kan mengurangi kualitas gambar ya. Di sini untuk Vimy-nya kekurangannya cuma itu aja sih menurut saya. Yang lain cukup lumayan bagus untuk fitur-fiturnya. Oke ya guys, demikian ya guys untuk video kali ini tentang pembahasan kenapa saya memilih Vimy Palm 2 Pro. Dan semoga di video kali ini guys kalian bisa bisa mempertimbangkan apakah mau milih Vimy atau milih action cam ya. Silakan, itu terserah Anda ya guys. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan. Bye.